Little Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1516-1520. Feng Ge, periode ekspansi cepat supermarket kami telah berlalu, dan sekarang terutama berkembang di kota-kota di bawah garis ketiga. Pengeluaran telah turun banyak, dan uang tunai kami akan segera memiliki saldo yang besar, kata Fu Guangwei sambil tersenyum. Setelah berinvestasi sekian lama, akhirnya saya bisa melihat dividen. Meskipun sebelumnya ada dividen, jumlahnya sangat sedikit. Karena perluasan supermarket Taihua terlalu cepat dan terlalu ganas, dan supermarket tersebut bukan tempat persewaan, dibeli atau dibangun sendiri, dan biayanya jauh lebih tinggi. Dari perspektif jangka panjang, pembelian atau konstruksi sendiri hemat biaya, tetapi memberikan tekanan yang luar biasa pada dana supermarket. Untungnya, mereka dapat meminjam cukup uang dari bank, meskipun tidak ada grup supermarket Taihua, mereka dapat meminjamkan uang dalam jumlah besar atas nama mereka. Jadi selama bertahun-tahun, supermarket Taihua selalu menjadi model utang tinggi, tetapi tidak ada bank yang khawatir bahwa mereka tidak dapat memberikan pinjaman. Belum lagi perusahaan besar di supermarket Taihua ada di sini, katakanlah para pemegang saham itu, mana yang bukan orang kaya besar, siapa yang akan membayar tagihannya? Bahkan salah satu dari mereka dapat melunasi pinjaman. Setelah bertahun-tahun berkembang pesat, grup supermarket Taihua akhirnya menduduki semua kota tingkat pertama dan kedua, dan kota tingkat ketiga juga menempati sebagian besar, tetapi kota-kota di bawah tingkat 4 ditempati oleh banyak supermarket lokal. Mereka sekarang memiliki dua opsi, satu membuka di dekat mereka, dengan merek yang kuat dan harga yang lebih menguntungkan, saling menekan. Cara ini merugikan 1.000 dan merusak 800, yang juga akan mengurangi keuntungan Anda sendiri. Dan setelah memeras pihak lain, jika Anda menaikkan harga, Anda akan kehilangan sebagian konsumen. Metode sederhana kedua adalah menggabungkan grup supermarket kecil tersebut dan kemudian mengembangkannya di situs aslinya. Tempat yang dipilih supermarket kecil juga bagus. Anda bahkan dapat mempertahankan merek supermarket kecil dan usaha patungan multimerek. Perhatikan juga bahwa Anda tidak dapat dituduh melakukan monopoli. Monopoli faktual tidak masalah, tetapi menggunakan posisi monopoli untuk mengalahkan pesaing, tiketnya tidak akan lebih ringan. Oleh karena itu, supermarket Taihua berencana untuk mengadopsi metode ketiga, yaitu di kota lapis ketiga dan keempat tersebut, setidaknya akan dibuka satu supermarket besar, belum tentu hypermarket. Dengan keunggulan brand, pelan-pelan tarik pelanggan, jangan melakukan promosi berlebihan. Hanya mengandalkan kartu keanggotaan dan kartu belanja supermarket Taihua dapat digunakan secara nasional, yang akan membuat supermarket lain tertinggal jauh. Banyak orang bekerja keras di kota besar, tetapi orang tua masih tinggal di kota kecil. Perusahaan mengirimkan kartu belanja dan dapat mengembalikannya kepada orang tua. Dan semakin besar mereknya, semakin tinggi kredibilitasnya, orang lain akan menganggap barang Anda lebih bagus dan segar. Ini juga benar. Kesegaran supermarket Taihua selalu menjadi standar industri. Dengan kebun petiknya sendiri, transportasinya sendiri, dan pengiriman berkali-kali setiap hari, tidak hanya dapat menyediakan lebih banyak produk segar kepada pelanggan, tetapi juga mengurangi tingkat kerugian. Perkembangan supermarket Taihua menjadi lebih baik dan lebih baik, tetapi masalahnya akan datang, tetapi ini adalah masalah yang manis. Feng Ge, kami memiliki begitu banyak uang tunai di saldo, setiap orang adalah dividen, atau apa yang dilakukan kemitraan. Dividennya sangat bagus. Setelah berinvestasi sekian lama, akhirnya saya benar-benar bisa melihat untung besar. Dengan uang, Anda dapat berinvestasi pada hal lain. Nah, Fu Guangwei sudah lama melihat kapal pesiar mewah, dan kali ini dia punya uang untuk dibeli. Dividen juga oke, dan kemitraan bisa melakukan hal lain. Sudahkah Anda menanyakan pendapat orang lain? Feng Yu menoleh untuk melihat Fu Guangzheng. Tampaknya masalah ini telah dibahas oleh saudara-saudara mereka. Fu Guangzheng mengangguk, saya telah berdiskusi dengan saudara-saudara Li, mereka juga ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Jika aku mengatakan tidak ada pendapat, lalu bagaimana rencanamu? Feng Yu bertanya.
Bagian tunai kami bisa melebihi 30% tahun ini. Ini terlalu tinggi. Ide saya adalah membayar dividen. Setelah itu, saya akan membayar dividen setiap 3 bulan. Kemudian semua orang akan mengambil uang itu dan berinvestasi di hal lain, seperti berinvestasi di saham. Itu lumayan, kata Fu Guangzheng. Sekarang dia mendapat bantuan dari ayah mertuanya, dia telah mengejar industri keuangan dan pasar saham telah memasuki pasar bullish. Tentu saja dia berpikir untuk mengambil kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun, Li bersaudara tidak berpikir demikian, investasi finansial mereka lebih sedikit dan keluarga mereka menyukai industri. Sekarang mereka tidak butuh uang. Uang dividen diambil. Bagaimana berinvestasi dan berinvestasi di dalamnya, mereka juga tertekan. Jika Anda berinvestasi di real estate yang paling mereka kuasai, dananya tampaknya lebih sedikit, dan baru-baru ini daratan mengatur pasar real estate. Banyak orang mengatakan bahwa real estate itu dingin. Oleh karena itu, Li bersaudara ingin melihat apa yang ingin diinvestasikan oleh Feng Yu, dan mereka memikirkan apakah mereka dapat berpartisipasi dalam satu saham. Mereka juga memiliki banyak sumber daya jaringan, dan mereka bersedia menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Feng Yu. Bagaimanapun, Feng Yu tidak pernah menggantung mereka sekalipun dalam tahun-tahun ini. Dividen, semua orang akan berinvestasi di pasar saham atau yang lainnya baik-baik saja. Tapi saya punya permintaan, 1 tahun, saya ingin supermarket Taihua kami terus berkembang pesat. Fu Guang mengerutkan kening, mengapa? Ini tidak hemat biaya, ini akan menambah banyak pengeluaran kita. Supermarket Taihua kami akan dibatasi dalam model keuangan semacam ini saat ini. Saya telah mendengar angin dan diskusi adalah bahwa periode pembayaran pengecer tidak boleh melebihi 60 hari, karena ada terlalu banyak tuntutan hukum dalam 2 tahun terakhir. Feng Yu juga agak tidak berdaya. Untungnya, periode ekspansi supermarket Taihua yang cepat hampir sama, tidak ada penundaan. Fu Guangwei menemukan bahwa pekerjaannya bahkan lebih buruk. Sebelumnya, itu adalah penyelesaian triwulanan, dan bahkan penyelesaian setengah tahun, sehingga mereka memiliki cukup uang tunai di pembukuan mereka. Banyak toko baru mereka buka, yang menggunakan uang ini untuk melakukan investasi omset. Dan jika batas ini 60 hari, maka uang tunai mengambang mereka akan jauh lebih rendah, tetapi untungnya mereka tidak perlu berkembang sehingga kota tingkat ketiga dan keempat yang gila berinvestasi di supermarket, jauh lebih murah. Ya, sepertinya masih ada beberapa batasan, yaitu biaya masuk tidak boleh dibebankan kepada pemasok, dan biaya tidak dapat dibebankan untuk alasan apapun seperti festival, perayaan, toko baru, deal. Feng Yu memikirkannya. Kali ini, Guangwei hampir berubah menjadi wajah pahit. Bagaimana dia bisa masuk dalam daftar untuk waktu yang lama, dan banyak hal telah berubah. Jika dia berada di posisi atas, ekspansi supermarket lambat, dan pertumbuhan laba serta pertumbuhan omset semuanya menurun. Ketuanya tidak punya wajah untuk melakukannya lagi. Feng Yu tidak menyangka bahwa batas di atas akan dibuat. Untungnya, Lao Zhang memberitahu dia sebelumnya, biarkan dia memperhatikan, jangan disebutkan namanya. Padahal, peraturan ini pada dasarnya ditujukan untuk peritel besar seperti Taihua Supermarket Group. Ini jelas proposal yang dibuat oleh perwakilan pemasok pada pertemuan tersebut. Itu juga dianggap layak. Kerusakan ini adalah yang kedua setelah supermarket Taihua, saya khawatir Inter dan Su terpelintir. Perubahan awal, ini terakhir kali kita bisa menghemat lebih banyak uang. Dalam setengah tahun, periode penyelesaian harus dikontrol dalam 2 bulan. Tidak baik, dividen akan lambat. Ketika saya mendengar kata-kata Feng Yu, Fu Guang menatap Fu Guangwei dan berkata, pergi, kembali. Feng Yu berdiri, apa yang kamu lakukan begitu mendesak? Ini bukan 1 atau 2 hari, dan sudah terlambat untuk kembali. Fu Guangzheng turun dan menjelaskan, Feng Yu, kami membeli banyak saham Sutwis dan Inter, bukan hanya kami membeli banyak uang. Begitu berita yang Anda katakan keluar, ekspansi mereka pasti akan melambat, sehingga harga saham bisa turun. Semuanya diterbitkan dengan rasio harga terhadap pendapatan 20 kali lipat. Jika ada masalah, kita harus rugi banyak. Guangzheng, Guangwei, kamu tidak pernah memikirkannya.
Setelah berita itu muncul, itu akan sangat mempengaruhi ekspansi mereka, tetapi pada saat yang sama ada keuntungan yang lebih besar, yaitu perusahaan lain tidak dapat berkembang seperti mereka. Perusahaan lain kekurangan dana, mereka tidak kekurangan. Baru mencatatkan, harga saham mereka 20 kali lipat dari harga saham, maka akan mencairkan banyak uang. Apa tidak cukup bagi mereka untuk berekspansi? Begitu perusahaan lain memiliki dana ini, dan tidak ada ekspansi dana yang cepat, peluang mereka untuk memperluas skala akan datang. Jadi status mereka akan menjadi lebih stabil dan tidak dapat dicapai. Fu Guang berhenti, jadi maksudmu, stok mereka tidak akan turun, tapi akan naik. Ya. Pembatasan ini telah membantu mereka mengamankan tempat pertama dan kedua dalam penjualan Huaxia elektrik. Anda juga telah melihat bahwa perkembangan ekonomi China semakin cepat, dan kecepatan peningkatan peralatan listrik juga semakin cepat. Mereka adalah China. Berapa banyak stok yang mungkin tidak naik? Saya bertanya kepada Anda, jika Anda tidak mengetahui beritanya, apakah menurut Anda saham mereka akan terus meningkat? Bahkan jika berita itu keluar, berapa banyak masalah yang bisa mereka bawa? Pemasok itu benar-benar dapat mengacaukan kedua paha ini. Keduanya adalah raksasa di retail peralatan listrik, dan bahkan departemen kelistrikan supermarket Taihua tidak sebaik mereka. Tentunya jumlah toko mereka memang lebih banyak dari supermarket Taihua. Fu Guangwei kakak Yanjing, Feng Yu mengangguk. Ya, ekspansi mereka akan lebih cepat dan pendapatan akan lebih tinggi. Apakah Anda mengatakan bahwa harga saham akan naik lebih banyak lagi? Fu Guangwei tiba-tiba berkata, Feng Ge, saudara Guangzheng, saya pikir kita harus membayar dividen kali ini, segera dividen. Uang dividen, terus beli saham dua perusahaan itu, pasti bisa untung banyak. Feng Yu memutar matanya, kamu tidak ingin makan terlalu banyak. Berita ini juga memberitahu keluarga Li. Adalah urusan mereka untuk percaya atau tidak, tetapi jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak akan menjadi teman yang cukup meyakinkan. Saya pasti akan memberitahu mereka. Tapi saya pikir Li Zemin mungkin membelinya, tetapi Li Zeju pasti tidak akan. Ada beberapa bidang tanah yang baru-baru ini mereka tonton, dan tiba-tiba tidak dijual. Dan kapak politik mendesak mereka untuk mengambilnya secepat mungkin. Dikembangkan, dan tidak boleh berpindah tangan, jika tidak akan ada denda yang tinggi. Kamu mengatakan bahwa kebijakan puncak telah menjadi begitu cepat, dan real estate telah didorong dalam beberapa bulan terakhir. Sekarang tiba-tiba mulai membatasi. Meskipun Li tidak kalah kali ini, keuntungan yang diharapkan pasti menyusut secara serius. Fu Guangwei wajah sombong. Feng Yu menatap langit, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, keluarga Li tidak ada hubungannya denganku. Feng Ge, apa yang kamu lihat? Tanya Fu Guangwei. Tidak ada, lihat pemandangan di kejauhan, kata Feng Yu dengan santai. Besar. Pemandangan. Terlihat bagus. Tidak terlalu bagus. Untuk mengatakan pegunungan dan sungai, aku masih menyukai Zhou Xiaogo, gadis kecil di sana, kulitnya putih. Fu Guangzheng menatapnya, anakmu tidak akan memperhatikan hal lain. Pada usia ini, masih belum kualitatif. Dia benar-benar lupa, sebelum dia bertemu Liang Yin, dia juga terkenal di Sungai Xiangjiang gelombang-gelombang anak ayunan. Hanya saja dia bosan bermain, dan jarang bertemu yang cocok. Baik itu penampilan, pengetahuan, keluarga, atau karakter, dia sangat puas, dan hanya itu. Dan Fu Guangwei berkata bahwa dia belum pernah bertemu wanita seperti itu, dan dia belum lelah. Luar biasa, apa? Kamis depan, supermarket Taihua membuka dewan direksi untuk mempelajari dividen. Feng Yu tidak mengatakan bahwa uang dividen ini, semua orang berinvestasi dalam sesuatu. Li Zezhen bertanya. Feng Ge berkata, mari kita ambil saham investasi secara terpisah. Keluarga kami terutama membeli saham dari dua perusahaan di daratan, Sekrup Inter dan Su, adalah dua predator retail peralatan rumah tangga. Saya bertanya kepada Feng Ge, katanya kedua saham ini bagus dan dapat ditahan untuk waktu yang lama. Oke, aku tahu, aku akan memberitahumu di sana. Menutup telepon, Li Zezhen mengetuk pintu ruangan besar itu. Da Wei,
Guang Wei memberitahu kami bahwa minggu depan supermarket Taihua membuka dewan direksi untuk mempelajari dividen. Pasti ingin membayar dividen, lihat ekspresimu, sepertinya sedikit ragu, apa yang terjadi? Tanya Li Zeju. Bayar keluarga untuk membayar dividen, mereka ingin berinvestasi di pasar saham, mengatakan bahwa mereka adalah dua pengecer listrik daratan, Sutwis dan Inter, dan Feng Yu juga mengatakan bahwa kedua perusahaan itu baik. Apa yang kamu rencanakan, uang itu digunakan berinvestasi di pasar saham, atau yang lainnya? Saya belum tahu, pikirkan dalam 2 hari ini. Anda sudah memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham. Berinvestasi di saham dua pengecer peralatan rumah tangga. Li Zeju tahu apa artinya dengan melihat ekspresi lembutnya. Tidak, saya percaya akan ada pilihan yang lebih baik. Mereka dapat menemukan investasi yang bagus, saya dapat melakukan hal yang sama. Investasi finansial, saya tidak buruk. Tapi saya berniat berinvestasi di pasar saham di Tokyo, saya melihat industri elektronik pulau industri, sepertinya saya harus pulih. Li Zezhen juga sangat bangga, dan secara finansial, kinerja lumayan. Setelah listingnya, harga saham melonjak. Berapa jutawan yang tercipta saat itu? Investasi Feng Yu mungkin tidak rugi, tetapi investasi saya, mengapa tidak menghasilkan lebih banyak uang daripada Feng Yu? Di sisi lain pulau, apakah kamu yakin? Li Zehong mengerutkan kening. Perekonomian pulau pulih, tetapi apakah ini lebih buruk daripada tingkat pertumbuhan daratan? Pasar keuangan negara pulau dulunya adalah pusat Asia. Sekarang juga bersinar dengan bintang ganda Xinjiang kami. Masih banyak perusahaan yang sahamnya layak untuk diinvestasikan. Selain elektronik, masih banyak aspek. Kecepatan perubahan kebijakan di daratan juga terlihat. Kacang tua tidak mendapat kabar sebelumnya. Kali ini, real estate telah dibatasi. Berapa banyak tata letak Anda sebelumnya yang akan dihapus? Li Zeju juga memiliki ketidakberdayaan. Jika bukan kebijakan daratan yang tiba-tiba berubah, mereka pasti tidak akan pasif. Bahkan kacang tua akan keluar secara pribadi dan pergi ke Beijing untuk berbicara dengan para pemimpin itu. Jika dilihat dari aspek ini, maka berinvestasi di negara pulau tidaklah buruk. Apalagi Li Zemin bukanlah investasi pertama di negara kepulauan itu, dan seharusnya tidak ada kesalahan. Nah, jika menurutmu ada lebih banyak peluang di negara pulau, pergilah, apa yang terjadi, ada ledakan besar. Kali ini, supermarket Taihua membuka jajaran direksi dan Feng Yu juga hadir. Dia tidak berbicara selama seluruh proses, hanya duduk sambil minum teh. Fu Guangwei menetapkan dividen perusahaan. Feng Yu hanya tahu bahwa grup induk Taihua akan memiliki sejumlah besar uang lagi. Feng Yu, jika kamu tidak ada hubungannya, pergi bowling bersama. Li Zezhen mengundang. Oh, saya tidak tahu banyak. Anda bisa membuat saya nanti, kata Feng Yu sambil tersenyum. Bowling. Aku ahli dalam hal itu, bersama. Fu Guangwei datang dan berkata dengan lantang. Fu Guangzheng membuka mulutnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Li Zezhen tidak mengundang kami, Anda tidak melihatnya, orang ingin membicarakan sesuatu sendirian. Li Zezhen benar-benar terpana, tetapi masih mengangguk, yah, lebih banyak orang lebih menarik. Guangzheng saudara, pergi bersama, orang-orang lebih hidup. Teriak Fu Guangwei. Fu Guang berbalik dan menutupi wajahnya, dan wajah keluarga telah dibuang oleh barang ini. Wah, semuanya. Fu Guangwei melompat kegirangan. Untungnya, mereka berempat datang untuk bermain dan langsung memasuki arena. Kalau tidak, jika orang mengenal ketua supermarket Taihua, itu akan mengecewakan. Li Zezhen menyerahkan sebotol air kepada Feng Yu, kacang lamaku juga ada di ibu kota. Aku ingin mengundangmu makan malam bersama di malam hari. Apakah nyaman untukmu? Paman Li juga ada di ibu kota. Tidak masalah, aku punya waktu. Feng Yu sepertinya sudah menebak mengapa Li Chaoren datang ke sini saat ini. Itu harus menjadi perubahan dalam kebijakan real estate di daratan, yang telah membawa banyak pengaruh pada investasi Li. Li Chaoren datang ke sini untuk mendengarkan tren kebijakan. Jika itu hanya penyesuaian sementara, maka keluarga Li tidak perlu peduli sama sekali, dan terus mengikuti rencana mereka. Jika saat ini benar,
dan China telah melepaskan kesempatan untuk menggunakan real estate sebagai pilar industri, maka Li akan menyesuaikan strategi investasinya di daratan. Li Jia tentu tidak menyangka industri pilar China akan disesuaikan begitu cepat dan membuat batasan yang begitu besar. Sebelumnya, real estate telah sangat mendorong permintaan domestik dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi China pada kecepatan tinggi. Walaupun pembatasan suatu industri tidak akan terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Real estate sebagai pilar industri telah menunjukkan hasil yang baik di banyak negara. Bagaimana China bisa tiba-tiba menyerah? Dia tidak bisa memikirkannya. Ini adalah saran Feng Yu. Sebagai salah satu pengusaha paling sukses di dunia, Feng Yu tidak memilikinya. Nasihat ekonominya akan sangat dihargai. Tentu saja, daftar teratas juga sangat mementingkan keluarga Li, tetapi karena hubungan antara Fujia dan daratan semakin dekat, dan status Xinjiang semakin tinggi, status terpisah Li Chaoren belum begitu terlepas. Tentu saja, Li Chaoren masih menjadi salah satu orang terkuat di Xinjiang, dan orang terkaya di Xinjiang. Tetapi jika menyangkut kekuatan keluarga, itu tidak jauh lebih buruk. Apalagi kontak Fujia dengan Feng Yu bahkan lebih dekat. Investasi di daratan tidak kalah dengan investasi Li Jia. Li Chaoren juga datang untuk melihat kali ini. Apakah dia tidak lagi mendukungnya? 4 orang bermain selama lebih dari 1 jam. Feng Yu memandang orang lain dengan sangat santai, tetapi dia merasa lengannya tidak terlalu nyaman. Meskipun dia yang terkuat di antara keempatnya, dia tidak tahu bagaimana menggunakan keahliannya. Setiap kali dia membuangnya dengan kekuatan terbesar dan memukulnya dengan kekerasan. Dan dia mengambil bola terberat, dan tidak menemukannya sama sekali. Yang digunakan oleh Fu Guangwei beberapa kilo lebih ringan darinya. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Pergi makan malam bersama di malam hari. Fu Guangwei diundang dengan hangat. Fu Guang bergegas untuk memeluknya. Glory, minumlah 2 gelas denganku di malam hari. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Guangzheng saudara, ada apa? Fu Guangwei bertanya dengan aneh. Melalui Anda membiarkan saya belajar lebih banyak tentang dunia, Anda tidak melihatnya. Apakah orang memiliki sesuatu untuk dibicarakan? Apakah Li Zemin mengundang saudara-saudara kita saat bermain? Li Chaoren datang ke Beijing. Tahukah Anda? Fu Guangzheng berbisik. Aku tidak tahu. Dia datang untuk menjalin hubungan dengan kita. Maksudmu, Li Chaoren ingin mengundang Feng Ge untuk makan di malam hari. Fu Guang menghela nafas, dan akhirnya tidak bodoh. Keluarkan setengah dari energi gelembung-gelombang gadis untuk mempelajari dunia, dan sekarang itu tidak akan memberi orang perasaan tidak stabil. Paman Li, Feng Yu akan datang, duduklah. Li Chaoren tersenyum. Tampaknya perubahan kebijakan ini tidak terlalu berdampak padanya. Feng Yu melihat piring di atas meja, mengandalkan sisi Li Chaoren sangat ringan, mengandalkan Feng Yu di sisi mereka, itu lebih berlimpah. Saat makan, Li Chaoren tidak berbicara, mereka makan lebih cepat. Aku mendapat jubah merah kecil dari seorang teman dan mencobanya bersama. Nasibi, Li Chaoren bertanya sambil tersenyum. Bagus, Feng Yu berpikir. Dahongpao yang diminum Li Chaoren bukanlah yang terbaik. Namun, tidak masalah apakah itu atau tidak, karena Feng Yu tidak mampu membelinya. Hei, Li Chaoren sebenarnya minum teh sendiri, ini sepertinya teh kungfu. Dikabarkan bahwa Li Chaoren akan membuat teh kungfu. Hari ini adalah rasa pertama Feng Yu. Ketika Li Chaoren menyerahkan secangkir teh kepada Feng Yu minum dan merasa sangat enak. Teh yang enak. Feng Yu memuji. Hahaha, apakah menurut Anda teh kungfu sedikit lebih baik? Sebenarnya, saya pribadi berpikir bahwa teh kungfu tidak buruk dengan teh yang diseduh dengan metode biasa. Itu tidak lebih dari menggunakan beberapa metode yang tampaknya sangat artistik untuk membuat orang merasa tenang. Turunlah, Anda bisa menikmati teh ini. Feng Yu sebenarnya berpikir begitu, tapi dia tidak bermaksud mengatakannya. Feng Yu berpikir bahwa teh ini enak. Itu karena Li Chaoren memberinya gelembung. Berapa banyak orang di dunia yang telah meminum teh yang dibuat sendiri oleh Li Chaoren? Feng Yu benar-benar meminum perasaan ini. Feng Yu,
Aku dengar beberapa waktu lalu, kamu membuat lelucon dengan produsen elektronik di seluruh dunia. Li Chaoren sekali lagi menuangkan secangkir teh ke Feng Yu, berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, siapa yang ingin mereka memikirkannya? Jangan bilang ada investasi saya di dalam, katakan saja ini industri China, kamu tidak bisa membiarkan orang asing itu menggertak. Pikiran, sempit, Feng Yu, saat ini pertunjukannya jelas. Setelah patriotisme, kedua saudara laki-laki mereka harus belajar dengan baik denganmu. Jika kulit tidak ada, rambut akan menempel. Negara kuat, dan kami pengusaha hanya bisa lurus. Luar biasa bisa mengubah merek negara kita menjadi merek kelas dunia. Paman Li memujiku, dan aku hanya sedikit beruntung. Feng Yu menjawab dengan rendah hati. Jika kamu beruntung, jika kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia, maka keberuntungan itu terlalu bagus. Aku ingat Taihua Holding Group juga memiliki perusahaan konstruksi. Aku baru-baru ini berencana berinvestasi untuk membangun beberapa pelabuhan. Apakah kamu tertarik? Feng Yu sedikit terkejut. Pelabuhan adalah bisnis inti keluarga Li. Bagaimana saya bisa secara aktif membuang cabang zaitun saat ini? Di mana itu? Feng Yu bertanya dengan detail. Jika Anda dapat terlibat dalam bisnis pelabuhan Li, maka itu memiliki keuntungan besar bagi Feng Yu, yang merupakan moda transportasi internasional terpenting di dunia. Kesuksesan retail Li dan sebagainya tidak lepas dari hal tersebut. Mereka memiliki biaya transportasi terendah dan bahkan biaya penyimpanan terendah. Ada beberapa di daratan, ada di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Lihat apakah Anda tertarik. Li Zezhen duduk diam saat ini, seolah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Nyatanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Li Zemin, karena bisnis ini pasti milik Hachison, dan bisnis masa depan Huang dan Huang akan sepenuhnya diserahkan kepada Li Zezhu, yang akan mendapatkan sejumlah uang dan menjalankan bisnisnya sendiri. Bisnis. Li Zezhen sepenuhnya setuju dengan poin ini. Dia tahu betul bahwa begitu aset Lao Dou dibagi menjadi dua bagian, hak Li untuk berbicara di perusahaan tidak lagi tinggi. Begitu perusahaan kehilangan kendali, status lepas Li tidak akan kemana-mana. Sekarang total nilai pasar perusahaan lebih dari 800 miliar dolar Hong Kong, tidak bisa dikatakan raksasa, tetapi kekuatannya sama sekali tidak kecil. Bisnis perusahaan tersebar di seluruh dunia, dan yang terpenting adalah kontrol pelabuhan. Awalnya, Li Zezhen juga tidak begitu tertarik dengan perusahaan warisan. Dia tertarik untuk membuat yayasan di tangannya sendiri. Feng Yu mampu menjadi orang terkaya di dunia dalam waktu sesingkat itu. Fu Guang mampu menciptakan puluhan miliar dolar Hong Kong dalam waktu sesingkat itu. Mengapa dia tidak bisa? Li Zezhen tidak. Li Zemin tidak pernah berpikir bahwa dia lebih buruk dari yang lain, bahkan dia pikir dia harus lebih baik, dan Li Chaoren adalah pendukung besar. Meskipun Li Chaoren menyerahkan perusahaan kepada Li Zezhu, uangnya pasti cukup banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, keuntungan setelah pajak atas nama Li Chao bisa mencapai hampir 200 miliar dolar Hong Kong. Industri membuat nilai pasar perusahaan mereka tidak terlalu tinggi, tetapi profitabilitasnya sama sekali tidak buruk dan lebih stabil. Perusahaan memberi Li Zezhu, kemudian uang tunai yang telah dihancurkan Li Chaoren selama bertahun-tahun, atau investasi industri pribadi lainnya, diserahkan kepadanya, dan aset ini tidak akan jauh lebih kecil dari aset yang diwarisi oleh Li Zezhu. Inilah yang dibicarakan Li Chaoren dengan saudara-saudara mereka. Mereka semua adalah darah dan daging mereka sendiri. Bagaimana dia bisa begitu tebal? Sekarang Li Zezhen telah menjalin hubungan dengan Feng Yu, dia merasa itu tidak cukup. Li Zezhu juga harus menjalin hubungan dengan Feng Yu. Pada awalnya, usaha Li Chaoren adalah bekerja sama dengan rekan-rekannya. Salah satunya adalah mengumpulkan lebih banyak dana, memiliki lebih banyak saluran kontak, dan juga mengurangi risiko. Ini juga menghindari persaingan dan konsumsi. Li Zhaoji, orang terkaya di Xiangjiang pada awalnya, juga merupakan salah satu mitra awal Li Chaoren. Ada juga bos Zheng Jia yang merupakan pucuk pimpinan Zhou Taifu yang merupakan teman baik Li Chaoren. Saat itu, bahkan aset keluarga juga berada di atas Li Chaoren. Namun, hubungan mereka masing-masing tidak dekat, dan dapat dikatakan bahwa mereka saling bertarung. Li Chaoren dikaitkan dengan keluarga-keluarga ini.
Alhasil, orang terkaya di Xiangjiang menjadi Li Chaoren. Pada suatu waktu, Li Chaoren adalah orang terkaya di Asia, orang terkaya di dunia, dan seterusnya. Tentu saja, sekarang gelar-gelar ini ada di kepala Feng Yu, dan Li Chaoren menjadi orang terkaya di Xiangjiang. Paman Li, apakah kamu tidak tahu apakah aku akan bekerja sama denganmu untuk berinvestasi di pelabuhan itu, atau memberiku kesempatan untuk berinvestasi di Changxi atau Huang? Feng Yu ini ingin bertanya. Salah satunya adalah bahwa Feng Yu memiliki saham tertentu di pelabuhan-pelabuhan kecil itu, yang lainnya adalah dia memiliki saham tertentu di perusahaan induk, dan hak untuk berbicara sama sekali berbeda. Baiklah, bisakah kamu? Jadi, apakah Li Chaoren berencana untuk bekerja sama sepenuhnya dengan saya? Feng Yu memandang Li Zezhen masih menundukkan kepalanya dan terdiam. Feng Yu tidak bisa melihat apapun. Oke. Lalu saya memutuskan untuk berinvestasi di Changxi. Saya tidak tahu Guru Li, berapa banyak saham yang akan Anda jual kepada saya? Li Chaoren hanya memiliki 40% saham di Changxi, yang berarti Li Chaoren bukanlah pihak yang mengendalikan Changxi, tetapi dia adalah pimpinan semua orang, dan dia juga memegang saham dengan hak suara terbanyak. Bahkan jika itu adalah rapat umum pemegang saham, siapa yang memiliki prestise, dapatkah melampaui Li Chaoren? Saham Hehuang 49,9% milik Cengkong, dan Yayasan Li Chaoren sendiri juga memiliki beberapa saham, sehingga kendali firma kuno Huang juga ada di tangan Li Chaoren. Ada bisnis lain yang telah berpisah, dan Li Chaoren memiliki keputusan akhir. Tentu saja, kemampuan manajemen dan manajemen Li Chaoren juga diyakinkan oleh pemegang saham lainnya. Kali ini, Li Chaoren ingin menarik Feng Yu ke pasar saham dan tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan pemegang saham lainnya. Namun, Li Chaoren percaya bahwa selama dia berbicara, pemegang saham lain tidak akan setuju. Bukan hanya dia wajah Li Chaoren, Feng Yu adalah papan nama berlapis emas, berapa banyak orang yang mau bekerja sama. Kami tidak ingin uang tunai, kami ingin saham Taihua Holding Group, kami berbagi silang. Tentu saja, kelompok penahan angin dan hujan juga oke, kami juga sangat bersedia. Kepemilikan silang. Ini bukan hal baru, tetapi Feng Yu ingin menjelaskan kepada Li Chaoren bahwa Taihua Holding Group dan Feng Feng Holding Group memiliki beberapa aset menguntungkan yang tidak terdaftar, sehingga valuasi saham akan sangat tinggi. Changxi adalah perusahaan terbuka, saham adalah harga pasar, tidak ada yang perlu dikatakan, hanya tinggi, bukan rendah. Paman Li, banyak aset kami di bawah Taihua Holding Group yang belum tersedia. Begitu terdaftar, asetnya akan naik lagi, jadi harga saham kami mungkin lebih tinggi. Mengerti, karena kamu setuju, maka kita akan membicarakannya nanti. Ya, Feng Yu mengangguk, Taihua Holdings Group pada akhirnya berapa banyak penilaian, giliran ini harus dipelajari dengan hati-hati. Feng Yu tidak bermaksud mengambil keuntungan, tetapi tidak mampu kehilangan kepentingan pemegang saham lain, tetapi juga untuk memastikan 10 miliar dolar telah tenggelam, dan Feng Yu tidak dapat berkerut, tetapi pemegang saham lain tidak dapat melakukan ini. Melihat Feng Yu sangat bahagia, Li Chaoren sangat bahagia. Banyak industri di bawah manajemen Taihua Holdings saling melengkapi dengan industri sebenarnya. Semua orang akan bersatu dan kekuatan pasti akan naik ke level selanjutnya. Mengenai pengendalian angin dan hujan, Li Chaoren tidak khawatir. Jika dia bersatu dengan ini, itu setara dengan bergabung dengan itu. Ini adalah industri Feng Yu. Li Chaoren mengejar strategi investasi yang beragam. Perusahaannya melibatkan energi, real estate, infrastruktur, logistik, retail, komunikasi, bahan kimia harian, dan industri terkait. Investasi majemuk semacam ini juga membuat kemampuan perusahaannya untuk menahan risiko menjadi sangat kuat. Dan banyak bisnis yang bisa saling melengkapi, sehingga biaya operasional perusahaannya bisa ditekan. Diversifikasi dan investasi bersama adalah bisnis Li Chaoren. Dengan bisnis semacam ini, dia memiliki statusnya hari ini. Kali ini, dengan hubungan dekat Feng Yula, dia sangat senang, mungkin Anda bisa pensiun dini. Keesokan harinya, Li Zemin kembali ke Xiangjiang bersama Li Chaoren. Fu Guangwei bekerja di Taihua Supermarket Group. Banyak dari metode kerja sebelumnya membutuhkan penyesuaian, dan beban kerjanya tidak sedikit.
Fu Guang sibuk dan berencana pergi ke beberapa kolektor besar untuk melihat apakah ada barang antik yang disukainya. Demi karirnya, Fu Guangzheng untuk sementara meletakkan bisnis barang antik favoritnya. Sekarang, banyak dari investasinya dapat menghasilkan pengembalian tinggi yang sangat stabil, dan dia tidak perlu repot, jadi dia tertarik pada barang antik. Feng Yu kebetulan baik-baik saja, dia diseret dan diminta untuk pergi dan melihat. Feng Yu sangat penasaran untuk bertanya, Guangzheng, mentalitas seperti apa koleksi barang antik ini? Fu Guangzheng tersenyum, awalnya, saya tidak mengumpulkan barang antik. Jika Anda menggunakan kata-kata Anda, itu akan dibuang. Saya membelinya dari daratan dan kemudian menjualnya ke Xiangjiang. Pada saat itu, Xiangjiang memiliki master seperti itu, dan lebih dari 100 buah dibeli di daratan. Kembali ke Xiangjiang dan menjual ratusan ribu dolar Hong Kong. Ada ribuan barang yang dibeli, dan jutaan lelang. Saya tidak meminta ratusan dolar untuk dibeli, dan jutaan untuk dijual. Saya hanya ingin membeli lebih dari 100 ribu, menjual ratusan ribu, dan membuat perbedaan. Nyatanya, pada awalnya, Fu Guangzheng juga memiliki mentalitas yang bocor. Saat itu, dia tidak dianggap serius di rumah. Tidak banyak uang saku yang bisa dia dapatkan setiap bulan. Biaya menjemput seorang gadis itu besar. Bisakah dia menjadi anak kecil? Bisakah dia pelit? Tapi dari mana dia tahu tentang barang antik? Itu milik seseorang yang merasa baik dan merasa benar sendiri. Setiap kali saya melihat sesuatu, saya pikir itu benar. Saya pikir saya memiliki kebocoran besar, dan saya bisa mendapat untung puluhan ribu. Akibatnya, yang disebut kebocoran besar ini hanya sekejap mata. Tidak ada uang yang dihabiskan, tetapi semua kerajinan dibeli. Belakangan, dia mendapat pelajaran dan mengundang ahli yang agak berpengalaman. Kali ini tidak terlalu memalukan. Kadang-kadang, dia bisa melewatkannya sekali. Dia menghabiskan biaya makan, minum, dan bermain, dan nyaris tidak berhasil mencapai titik impas. Akibatnya, Fu Guang melihat kebocoran orang lain dan pamer bersamanya, berapa banyak uang yang harus dibeli, berapa kali dia mendapatkan kembali, dan hatinya tidak seimbang. Jadi saya bekerja keras dan memutuskan untuk membuat kebocoran besar. Tentu saja, dia sangat bersemangat saat itu, tetapi sayangnya hasilnya adalah wajahnya sendiri, bukan kesuksesan. Pada akhirnya, dia menghabiskan banyak uang di daratan untuk membeli kembali produk asli, dan kemudian mengatakan bahwa itu adalah ribuan keping amoy, dan menjaga wajahnya. Untuk mengatakan berapa banyak Fu Guang tertarik pada barang antik pada waktu itu, sebenarnya tidak ada, dia adalah tangan kiri untuk membeli, tangan kanan untuk menjual, ingin mengandalkan ini untuk menghasilkan uang. Kemudian, dia bekerja sama dengan Feng Yu di mobil mewah bekas, dan bergabung dengan perusahaan mesin. Keuntungannya naik setiap bulan, dan dia menjadi objek pujian bagi orang kaya Xiangjiang, dan tidak perlu mengandalkan muka. Dia. Kebocoran besar dalam setahun, cukup sering. Berapa banyak yang bisa saya hasilkan? 1 juta, atau 3 juta. Saat itu, investasinya di daratan bisa menghasilkan keuntungan puluhan juta setahun. Dan sekarang, beberapa ratus juta setahun. Mentalitasnya, dari merasa baik menjadi merasa benar sendiri, menjadi frustasi, menjadi tenang seperti air. Saat ini, dengan kekayaan bersihnya yang meroket, sudah ada puluhan miliar dolar Hong Kong. Selain Li Zheju, siapa generasi muda Xiangjiang yang sebanding dengannya? Sekarang, bahkan jika dia membeli yang palsu, dia tidak terlalu marah. Jika dia dibodohi, dia tidak akan berkecil hati. Keluarga masih memiliki beberapa barang palsu yang dibelinya. Katanya sih cantik banget, meski bukan yang dulu, tapi tahun sebelumnya, tapi saya suka, pokoknya kalau kerajinan biarlah. Lainnya adalah rumput, saya adalah harta karun. Dengan mentalitas ini, dia tidak pernah dipukul lagi dalam 2 tahun terakhir. Karena dia tidak ingin menghasilkan uang, tetapi dia ada di rumah. Tidak seperti beberapa kolektor, barang-barang disimpan di brankas, sementara yang lain enggan menyentuhnya. Vas dinasti Qing yang dia beli kembali diletakkan di rumah, dan digunakan sebagai hiasan biasa, dan disatukan dengan kerajinan itu. Di sisi lain Xiangjiang, banyak rumah orang kaya didekorasi dengan barang antik,
tetapi semuanya adalah barang antik asli dan tidak ada yang membayarnya. Ada seorang kolektor terkenal yang bertanya pada Fu Guangzheng, "Anda tidak tahu apakah ada yang palsu yang bisa dilihat sekilas? Dengan cara ini, ketika orang lain melihat rumah Anda, semuanya palsu." Fu Guang mengajukan pertanyaan, "Bagaimana dengan itu?" Lagi pula, dia tidak berniat untuk menjual, tetapi dia terus bermain. Apakah itu benar dan salah? Apakah itu lebih penting daripada kesukaannya? Kali ini dia pergi ke kolektor di pinggiran kota Beijing, dan dia juga seorang kolektor besar yang sudah lama dikenalnya. Tentu saja, hal ini juga benar dan salah, tergantung penglihatan pembeli. Feng Yu tersenyum dan bertanya, "Kamu tidak memiliki penilai sekarang? Atau apakah kamu akan meminta nasihat dariku? Jika kamu ingin bertanya kepadaku, maka kamu siap untuk membeli banyak barang palsu." Dalam hal-hal kuno, Feng Yu tidak tahu apa-apa. Sungguh beruntung bisa membocorkan Tunku Xuande, karena tidak ada yang tahu bahwa itu adalah barang antik. Dan Feng Yu tidak menyukai barang antik ini, dia tidak pernah memakai dekorasi apapun. Banyak orang kaya suka membeli tasbih Buddha, batu giok kuno, dan roh jahat lainnya, tetapi Feng Yu merasa pengawal itu aman. Dia hanya menggunakan pengawal untuk mencegah kecelakaan. Adapun iman, dia sebenarnya tidak. Dia menyumbangkan uang setiap tahun. Dia hanya melakukan sesuatu yang baik. Dia bisa melakukan apa yang dia bisa, dan dia bisa melihat mata orang-orang yang bersyukur. Dia merasa nyaman dan mengapa tidak? Fu Guangzheng mengejutkan Feng Yu, "Saya meminta pendapat Anda. Saya juga membelinya ketika saya menyukainya." "Saya tidak menyukainya. Itu adalah kesombongan orang lain. Saya datang dengan berbagai sertifikat. Apa yang saya beli kembali. Saya tidak berinvestasi sekarang, saya menyimpannya." "Mainkan." Feng Yu mengangguk, tampaknya mentalitas Fu Guangzheng telah berubah, dan ada lebih banyak rasionalitas. Feng Yu tidak pernah menyadari gagasan lembaga-lembaga yang memanfaatkan perlindungan peninggalan budaya sambil terus-menerus mengambil keuntungan dari harga peninggalan budaya yang tinggi. Ada juga banyak yang disebut seni, dia benar-benar tidak bisa menghargainya. Secara khusus, banyak karya seni memiliki karakteristik budaya daerah yang kuat. Misalnya, kata kuas sangat populer di China atau Asia Tenggara, tetapi di Barat, orang tidak bisa memahami dan menghargai apa. Tentu saja, Feng Yu, kata kuas, tidak bisa menghargainya. Banyak dari mereka adalah kata-kata yang telah digunakan selama ribuan tahun. Sekarang Feng Yu sama sekali tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda hargai? Apa yang dia katakan bisa dilihat dari sapuan kuasnya, Feng Yu tidak bisa dipercaya. Ini menurutnya, seperti kelas bahasa pada saat sekolah, apa yang bisa dilihat dari teks apa yang dipikirkan pihak lain, dan entahlah jika pihak lain menulis dengan santai. Ketika tiba, itu adalah rumahnya. Saya ingin mengatakan bahwa dinding di rumah Anda juga hancur di angkasa. Jika Anda membeli sedikit lukisan pemandangan dan kembali, lihatlah, bukankah itu disengaja? Feng Yubai melihat Fu Guangzheng. Anda mengatakan bahwa instalasinya sangat tinggi. Lukisan pemandangan, saya juga tahu bagaimana mengapresiasinya. Tapi karena ada di sini, mari kita lihat jika Anda menyukainya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.